Ya, baik. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Julius di sini. Seperti biasa, Bapak akan memberikan video pembelajaran untuk kalian semua. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang bisa perhatikan dan Bapak tampilkan. Ya, kita masuk pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tentu kalian tahu apa itu makhluk hidup ya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Subtema kita yaitu subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kalian bisa perhatikan di tayangan yang Bapak tampilkan ini bahwa salah satu cara untuk kita mengasihi atau melestarikan hewan adalah di kebun binatang ya. Ini ada bapak-bapak yang sedang memberikan makanan kepada harimau ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk melestarikan hewan sekitar kita ya. Harimau memang tidak ada di lingkungan rumah kita, tetapi banyak binatang lain yang ada di sekitar kita seperti ayam, itik, kucing, dan lain sebagainya. Nah ya, jadi itu kalau kita ingin lebih banyak tahu ya tentang aktivitas seperti Bapak ini, misalkan kita kasih nama bapaknya Bapak X ya. Kalau Bapak X ini bekerja di kebun binatang, apa saja aktivitas yang dia lakukan hari-hari, kita harus melakukan yang namanya wawancara. Kenapa kita harus melakukan wawancara? Nah, supaya kita lebih tahu ya. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja Bapak bacakan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, jadi yang bertanya ini disebut pewawancara ya. Kemudian yang ditanya ini namanya narasumber. Apa tujuannya? Yaitu memperoleh informasi. Nah, itu tentang wawancara. Ini tadi sudah Bapak sebutkan wawancara itu apa dan narasumber itu apa. Jadi bukan menunggu kita tua atau berumur baru kita bisa melakukan wawancara ya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang keadaan, tentang sesuatu hal, kita wajib melakukan wawancara, termasuk ke orang tua kalian sendiri. Kalian bisa melakukan wawancara dengan orang terdekat kamu ya. Oke, next. Nah, sebelum melakukan wawancara, tidak sembarangan kalau kita melakukan wawancara ya. Ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dulu. Yang pertama, tentukan topik dulu. Nah, topik itu adalah tema ya, tema yang akan kita bahas, yang akan kita cari tahu informasinya tentang apa. Misalkan tadi tentang Bapak Mr. X ya, kita akan mencari tahu temanya adalah aktivitas di kebun binatang, misalkan seperti itu contohnya. Nah, jadi setelah kita menemukan topik, kita lebih mudah untuk menyusun pertanyaan yang akan kita ajukan nanti, sehingga pertanyaan kita sesuai dengan topiknya. Jangan kita bertanya tidak sesuai dengan topik ya. Jadi sesuaikan dengan topik kita dan narasumber yang akan kita wawancarai. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan. Kenapa harus dibuat? Siapa tahu pada saat kalian melakukan wawancara, kalian terlupa ya, atau kalian mengulangi pertanyaan yang sama. Ini yang perlu kalian jaga. Nah, jadi kita buat daftar pertanyaannya sehingga nanti diharap proses wawancaranya berjalan dengan baik dan runtut ya, dan urut, sehingga nggak ada pertanyaan terulang, nggak ada pertanyaan yang hampir mirip. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam hal melakukan wawancara. Kemudian tentukan narasumber yang akan diwawancara. Nah, tentu untuk menentukan siapa narasumbernya, kalian harus temui dulu orangnya ya, yang sesuai dengan topik tersebut. Seperti
kalian ingin bertanya tentang topik kegiatan di kebun binatang. Nggak mungkin kalian mewawancari bapak ya sebagai guru, eh, narasumbernya nggak pas. Jadi kalian bisa tanya ke narasumber yang sesuai seperti Mr. X tadi ya. Nah itu tentang wawancara. Nah saat melakukan wawancara apa saja yang kalian lakukan? Satu, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan dengan memperkenalkan diri. Nah ini penting ya sebagai awal dari pelaksanaan wawancara supaya nggak terkejut narasumbernya ya. Jadi jelas siapa yang bertanya nanti ya, kalian itu dari mana, tujuannya apa. Kemudian ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun ya. Jelas di sini jangan karena sopan lalu suaranya hampir nggak terdengar. Nah itu juga nggak pas ya. Jadi yang lugas, yang jelas, tetapi tetap menggunakan bahasa yang santun. Artinya eh, kalian berbicara dengan sewajarnya ya, dengan lantang seperti itu. Ini untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber ya. Nah dalam hal ini kalian harus menyiapkan alat tulisnya. Jadi setiap apa yang kalian dapatkan jawaban dari narasumber, kalian bisa mencatatnya. Nah, yang ditulis ini adalah garis besarnya, karena tidak mungkin kita mencatat semua apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kita catat garis besarnya saja. Nah, kemudian setelah berakhir wawancara, akhirlah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, itu cara-cara melakukan wawancara. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Langkah-langkahnya sudah ada dalam video yang Bapak buat ini. Nah, dalam hal wawancara, ini merupakan interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, sekarang bagaimana kalau interaksi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar? Nah, kita lanjut. Nah, ini alam ya, alam yang ada di sekitar kita. Sini bisa kalian baca kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kita harus tahu dulu apa itu kenampakan alam. Bisa Bapak baca, kenampakan alam adalah kenampakan atau sesuatu yang terlihat yang terbuat secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, bisa artinya seperti ini, ada gambar sedikit, ada airnya, ada gunung, lembah, ada awan dan lain sebagainya. Ini termasuk kenampakan alam yang sejak kita lahir, sejak manusia ada pun ini sudah terbentuk seperti ini. Nggak ada yang merubah atau membuatnya ya. Ini namanya kenampakan alam. Sedangkan nanti ada lagi materi kenampakan alam buatan. Nah itu kalau ada campur tangan manusia, lain lagi sebutannya. Tapi kita hari ini fokus ke kenampakan alam ya. Nah yang pertama kita mulai, kenampakan alam itu adalah dataran tinggi, bukan daratan ya, dataran tinggi. Nah dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah ya, jadi tinggi suatu dataran itu diambil dari pengukurannya, itu diambil dari atas permukaan laut, karena kalau dimanapun berada laut itu tetap permukaannya ya, baik di suatu negara atau suatu wilayah dengan wilayah lain itu tingginya tetap. Kalian bisa lihat ya, kalau air tingginya pasti tetap. Nah itu menjadi dasar untuk mengukur ketinggian dari suatu dataran. Nah ya, dataran tinggi untuk apa pemanfaatannya dilakukan oleh manusia, karena ini kita bicara masalah hubungan, interaksi ya. Nah, dataran tinggi ternyata cocok sebagai lahan perkebunan, peternakan dan tempat rekreasi ya. Nah, lahan perkebunan biasanya yang cocok di sini adalah varietas tertentu seperti kebun teh ya, tembakau. Nah, itu cocok dibudidayakan atau ditanam di lahan yang punyai wilayah dataran tinggi ya. Kemudian untuk peternakan bisa menggunakan peternakan
sapi ya, itu bisa dilakukan di dataran yang tinggi, itu untuk peternakan. Nah, tempat rekreasi, nah, biasanya orang suka climbing ya, memanjat tebing atau mendaki gunung ya. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan dataran tinggi ya. Nah, apa mata pencaharian penduduknya? Ya tadi, kalau dia berkebun dan beternak, ya mata pencahariannya adalah petani dan peternak. Nah, itu yang pertama, dataran tinggi. Nah, yang berikutnya, next. Nah, ini ada apa nih? Nah, ini contoh tadi, kebunan teh tinggi ya, tinggi sekali sampai atas sana. Nah, bayangkan saja, ya, tidak semua bisa tumbuh di tempat yang tinggi seperti ini. Ini yang cocok. Nah, tadi dataran tinggi, kemudian yang kedua kita mengenal yang namanya dataran rendah. Pak, bagaimana dataran rendah? Nah, bisa kita lihat kalau tadi adalah di atas 200 meter MDPL ya, meter dari permukaan laut. Nah, sekarang untuk dataran rendah dia ketinggiannya hanya 0 sampai 200 ya. Dari 0 sampai 200 meter dari atas permukaan laut. Ini pemanfaatannya oleh manusia bisa dipakai sebagai tempat pertanian, perkebunan juga bisa, peternakan, perumahan dan industri ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, terendah apa bisa untuk menanam padi ya. Kita lihat di sini padi yang ditanam di sawah. Kemudian bisa untuk bertanam tebu, bisa untuk bertanam kelapa sawit. Nah, ini juga hasil peternakannya bisa beternak kambing atau membudidayakan ikan lele ya, membudidayakan ikan lele, ikan mas, ikan mujair, itu bisa dilakukan di dataran rendah ini. Kalau di dataran tinggi nggak mungkin kita bisa buat kolam ya, dengan situasi yang seperti itu penampakan alamnya. Jadi ini adalah dataran rendah ya, pemanfaatannya. Nah, mata pencahariannya apa? Hampir sama dengan dataran tinggi. Petani dan beternak ini tetap menjadi mata pencaharian ya, menjadi sumber penghasilan bagi penduduk yang tinggal di tempat itu. Nah, tapi ada tambahannya. Di sini manusianya juga bisa bekerja sebagai pegawai perusahaan ya. Jadi di tempat dataran rendah ini manusia suka tinggal di tempat yang dataran rendah, sehingga banyak perusahaan, banyak lapangan usaha, banyak pekerjaan yang ada di sana ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pantai ya. Pantai itu apa? Kita mulai dari pengertiannya. Kalian juga Bapak kira mungkin ada yang pernah ke pantai ya. Nah, pantai kurang lebih seperti ini contohnya, adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, jadi pantai itu hanya ada di laut ya. Jangan kalau di pinggir sungai disebut pantai, itu secara spesifik bukan seperti itu. Yang paling pas pantai itu yang daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Yang umumnya landai dan berpasir ya. Landai, kalian tahu landai? Jadi dia nggak curam ya, ada kemiringannya, seperti dari sini miring tetapi tidak curam. Kemiringannya nggak terlalu banyak, paling hanya 5 derajat sampai 10 derajat ya. Dan landai terus sampai ke sini pun dia masih tidak terlalu dalam ya, lama kelamaan baru sampai laut yang dalam. Nah, itu pengertian pantai. Dan komponennya banyak terdapat pasir di sana. Kita jarang menemukan tanah ya, yang ada didominasi oleh pasir ya. Makanya di pantai kita akan lihat apa saja kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia di daerah pantai. Nah, pertama
budidaya ikan, laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, tadi gambar pantai, kenapa sekarang gambarnya di air? Laut dangkal, perairan yang dangkal ini masuk wilayah pantai masih ya, seperti ini apa? Keramba ya, keramba untuk budidaya ikan, laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, jadi wilayah perairan yang dangkal ini masih termasuk wilayah pantai, dan orang-orang yang tinggalnya pun mereka membuat rumah bertempat tinggal di seputaran pantai ini saja ya, bukannya di lautnya ya. Ini pemanfaatan di wilayah pantai. Nah, kemudian yang berikutnya kalian paham nih ya. Nah, itu yang dia pegang. Pertanian garam. Mungkin ada yang nggak tahu bagaimana garam itu sampai ada. Ya, benar, garam itu berasal dari air laut. Tetapi melalui proses, dia pun disebut pertanian. Ini ada kolam-kolam yang dialiri oleh air laut. Nah, kemudian kolam ini nggak dalam ya. Kemudian dibiarkan di tempat terbuka seperti ini sampai nanti kadar airnya menguap karena adanya panas matahari yang menyinari, sehingga nanti tertinggal hanya kristal-kristal garam seperti ini. Nah, kristal-kristal garam ini nanti akan diolah lagi oleh satu perusahaannya, ada pengolahnya, memproduksi lagi sehingga bisa mempunyai kandungan iodium ya dan lain sebagainya, dan bisa sampai ke meja dapur kalian yang dipakai ibu kalian untuk memasak. Nah, ini proses pembuatan garam. Dia juga masih berada di wilayah pantai ya. Berikutnya, nah, wilayah pelabuhan. Nah, sama seperti tadi, pelabuhan memang ada hubungannya dengan air, tapi di sini perairan dangkal dan berhubungan langsung dengan pantai. Jadi ini pun masih masuk pemanfaatan wilayah pantai ya, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat pelabuhan. Kalau di pelabuhan ini banyak aktivitas seperti bersandarnya kapal, tempat menurunkan atau menaikkan barang ataupun penumpang. Jadi ini pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia ya. Berikutnya, nah, mata pencariannya apa? Dari pekerjaan-pekerjaan pemanfaatan yang dibuat tadi, muncullah beberapa mata pencaharian atau pekerjaan dari manusia yang ada di sekitar wilayah pantai. Pertama, nelayan. Tentu nelayan ini adalah bagian dari pemanfaatan oleh manusia ya untuk wilayah pantai, dataran pantai. Kemudian ternak ikan ya, ikan keramba tadi, bukan hanya ikan, ada udang, ada cumi, dan lain sebagainya, ada beberapa jenis ikannya. Nah, kemudian yang ketiga, petani kelapa. Pak, kenapa petani kelapa di pantai? Ternyata kelapa itu hanya kelapa yang bisa ditanam di pantai dan dapat tumbuh dengan baik. Sehingga di pantai, kenapa kalian lihat di pantai itu banyak kelapa? Karena dia cocok ditanam di wilayah yang berpasir seperti itu dan bisa dimanfaatkan. Kalau kelapanya banyak, ini bisa menjadi sebuah mata pencaharian bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani garam ya. Jadi selain tadi ada tambak garamnya, juga yang bekerjanya adalah disebut petani garam. Nah, kemudian yang terakhir, penjaga pantai. Mungkin ada yang masih asing dengan bahasa penjaga pantai. Penjaga pantai ini apa yang dijaga? Ternyata penjaga pantai ini bukan menjaga pantainya ya. Yang utama, penjaga pantai ini biasanya di wilayah-wilayah pantai wisata ya. Nah, di sini yang prioritas utama yang dijaga adalah orang yang berwisata di pantai tersebut. Misalkan ada anak kecil yang tidak bisa berenang, terseret arus dan lain sebagainya, itu menjadi penjaga pantai.
Nah, ini adalah beberapa mata pencarian penduduk yang tinggal di wilayah pantai. Uh, jadi ya, finish ya, Bapak kira ini saja video pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi kalian. Silahkan diulang-ulang untuk memutarnya, terkhusus untuk materi lingkungan tadi ya, lingkungan dan juga pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan bagaimana kalian bisa melakukan wawancara dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Iri. Salam sehat.